Shalom. Wow, terima kasih untuk tim tamborin yang luar biasa ya. Ini ada 10 orang yang melayani di tamborin ya. Wow ya. Dan tim musik juga terima kasih. Memang ini ada pengurangan di singernya ya, hanya 1 WL, tapi saya kira tidak masalah. Kita menikmati untuk persiapan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini tema untuk ibadah Pentakosta adalah dipenuhi dan diutus, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka. Siapa mereka ini? Murid-murid Tuhan Yesus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini mereka penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi. Tapi rupanya setelah dipenuhi ada tindakan lanjutan, yaitu apa? Mereka mulai berkata-kata. Dan kalau kita baca ayat ini secara detail, mereka katakan itu bukan kata-kata sembarang, tetapi ini kata-kata tentang pengabaran Injil. Mereka menyampaikan bagaimana Yesus Kristus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Ini yang mereka sampaikan. Jadi artinya itu, untuk itu mereka diutus. Nah, kita mau bicara 2 poin ini, dipenuhi dan diutus. Yang pertama adalah dipenuhi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pernah membaca Kisah Para Rasul 2. Ketika Roh Kudus turun, ada yang tahu? Roh Kudus ini membentuk satu bentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Apa itu bentuknya? Bentuk yang menghinggap di kepala para murid. Apa? Ya, lidah api. Api bicara tentang perubahan. Ya, api itu merubah. Makanya emas dimurnikan dengan api. Api itu merubah, memurnikan, menyucikan. Bicara tentang api memberikan semangat. Nah, karena itu ketika dipenuhi Roh Kudus, ini berbicara tentang bagaimana kita diubahkan. Dan yang menarik, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2, apakah setelah kepenuhan Roh Kudus, setelah api itu turun atas mereka, apakah tambah ganteng murid-muridnya? Ada yang menulis begitu. Lalu kemudian Petrus menjadi pria yang paling tampan di kota itu, begitu? Nah ya, rupanya yang diubah bukan secara bentuk, bukan diubah secara luar atau fisik, betul ya? Yang dirubah apa? Kita lihat perubahannya. Petrus itu awalnya bahkan dia menyangkal Tuhan Yesus, betul ya? Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Tapi begitu dia diubah oleh Roh Kudus, yang diubah bukan bentuknya. Yang tadinya gendut jadi kurus, yang tadinya kurus jadi gendut, yang jadinya jelek jadi ganteng, bukan. Tapi diubah ketika dulunya Petrus takut, gentar, bahkan dia menyangkal Yesus. Sekarang diubah oleh Roh Kudus dan dia dipakai Tuhan untuk berkorban. Artinya itu perubahan dari dalam. Yang dirubah oleh Roh Kudus adalah isinya, dalamnya, betul ya? Dan memang yang paling penting itu dalamnya. Coba kita lihat Lukas 11 ayat 37 sampai 39. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Saya yakin dan percaya ini bukan karena Tuhan Yesus jorok ya dan tidak menjaga higienisasi, bukan. Tetapi ini Tuhan memang mau memancing supaya Tuhan bisa mengatakan ini. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan
bagian luar. Kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Tuhan Yesus mau bicara di dalam konteks ini kepada Farisi secara khusus. Kamu tuh cuma membersihkan luarnya, tapi dalamnya sama saja. Memang betul, bahkan orang beragama paling gampang terlihat soleh itu terlihat luarnya, paling gampang ya. Ketika kesandung dulunya mengumpat, sekarang kesandung haleluya. Kesandung haleluya. Itu orang akan mengira bahwa dia orang yang soleh. Ya. Dulunya waduh, kemana-mana rambutnya gondrong, ya toh, bajunya nggak pernah rapi, tapi begitu ikut Tuhan Yesus, wah, sekarang rambutnya rapi, tutur katanya, wah selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu. That's good, ya, bagus itu. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya di luar? Apakah kita ikut Tuhan itu yang penting di luarnya? Ya kalau di luarnya yang paling penting gampang, Anda tinggal beri kalung, salib, betul? Semua orang akan tahu Anda orang Kristen. Tapi apakah Anda pengikut Kristus? Itu big question. Itu pertanyaan yang besar. Karena apa? Lebih mudah untuk kita mengubah luarnya. Lebih mudah kita yang tadinya gak rajin ke gereja jadi rajin ke gereja. Bagus itu, bagus. Tetapi apakah itu menjamin isi kita dibersihkan? Enggak. Tetapi Roh Kudus memenuhi itu bukan bicara mengubah luarnya, tetapi mengubah dalamnya. Dan sekali lagi, dalam itu lebih penting. Kemarin saya minta uang ke Bu Harti, anak buah bendara ya, untuk kebutuhan gereja. Ketika saya minta Bu Harti kasih uang, tidak ada amplopnya. Ya. Maaf Pak Pendeta, tidak ada amplopnya. Piye komentar saya? Sing penting, ya toh, tuker nota dikasih cuma amplopnya, isinya kosong. Mau Pak Eko? Enggak. Ya, kita tahu, kita sadar bahwa yang penting sebetulnya bukan isinya. Yang penting bukan wadahnya, tetapi isinya. Anda mau bawa tas, tulisannya Louis Vuitton, tas belanja maksudnya, isinya Louis Vuitton, tas belanjanya. Kita berpikir yang mahal itu tas kreseknya apa? Isi di dalamnya. Isinya, itu nek keranjangnya atau tas besarnya itu Louis Vuitton, isinya berambang, bawang, ya ini nggak ada harganya, paham ya maksud saya? Jadi memang kelihatan di luar, tante Hira namanya belajar nih, ya toh. Wah, tasnya tulisannya Louis Vuitton, padahal mampirnya di Indomaret, belanja berambang, betul ya? Artinya apa? Kita tahu kok sebetulnya yang paling penting itu isinya. Tetapi maaf, kita mau yang gampang, yang kita bersihkan luarnya. Jadi jangan heran para koruptor di Indonesia itu ganteng-ganteng, betul? Rambutnya rapi, pakaiannya kemeja jas, dasian. Tetapi isinya, firman Tuhan bilang, isinya barang rampasan dan kejahatan. Dan kalau kita bicara isi, kita bicara dalam yang diubahkan oleh Tuhan, maka kita bicara tentang hal-hal yang abadi. Beberapa hari yang lalu saya bicara tentang bagaimana kedagingan dan roh itu bekerja. Daging itu enak memang, dan daging itu sangat kuat mendorong kita untuk melakukannya. Tetapi roh itu abadi. Banyak orang yang jatuh menukarkan yang fana dengan yang abadi.
Mereka melupakan yang abadi dan mengejar yang fana. Karena yang fana itu akan terlihat enak sekarang. Betul ya? Saya teringat dengan satu kisah di dalam Alkitab. Kita buka Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Ini menarik. Bapak Ibu pasti ingat ceritanya Esau. Ya kan? Esau itu punya sedulur kembar. Jenenge sapa? Yakub. Ya kan? Tapi rupanya ini bukan kembar identik. Ini kembar tapi beda. Ya, kalau di dalam dunia kedokteran ini dari dua indung telur yang berbeda, gitu ya. Karena rupanya tidak sama. Esau sama Yakub. Esau itu bentuknya gimana? Hitam tegap, berbulu, ya, jenggotnya limis, mantap, ya kan? Maco, ya, kayak Pak Elisa, gitu ya. Oh, Pak Elisa Naruto ya. Ya, banyak di antara kita tahunya Esau itu gagah ganteng karena memang dia suka sekali dengan berburu. Jadi pasti orang yang gagah dan dia kesayangan papanya. Tapi Yakub bagaimana Yakub? Di rumah sukanya nyapu, ngepel, ya kan? Masak. Waduh nih, aduh family banget gitu Yakub ya. Tapi yang menarik, ada satu kejadian bagaimana Esau ini memandang sesuatu yang di dalam itu tidak penting. Dia menukarkannya dengan apa yang di luar. Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Kata-kata terakhir itu yang penting. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Hak kesulungan tidak kelihatan. Hak kesulungan ada di dalam, tidak bisa dinikmati sekarang. Tetapi kita tahu hari ini hak kesulungan itu sangat bermakna. Karena itu Allah selalu memperkenalkan dirinya kepada orang Israel. Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan gak bilang akulah Allah Abraham, Ishak, dan Esau. Kenapa? Karena Esau sudah menjual hak kesulungannya. Artinya sebetulnya Esau punya hak, tapi dia lepaskan itu. Dia punya sesuatu yang abadi, tetapi dia tukarkan itu dengan yang fana, yaitu kacang merah. Betul ya? Saya teringat dengan satu cerita yang miris. Ini tahun 2022. Bapak Ibu bisa cari di internet, ini ceritanya juga ada dan mungkin kita masih ingat. Ada satu orang tentara namanya Muslimin. Dia Kopral 2, Kopda. Ya. Dia Kopral 2 dan ceritanya adalah dia itu mendesain atau otak dibalik pembunuhan istrinya. Jadi si Muslimin ini ingin membunuh istrinya ceritanya. Diracun, disantet katanya, beberapa berita menyampaikan begitu, dan terakhir ditembak. Nah, ini Pak Tentara ya, Pak Tentara itu punya bedil gitu. Ditembak, tapi rupanya istrinya tidak meninggal. Nah, karena itu dia kabur, dia lari. Dan pertanyaannya kenapa dia mau membunuh istrinya? Karena dia punya affair. Dia selingkuh dengan satu perempuan.
Dan perempuan ini penjual voucher HP, ya voucher isi ulang HP gitu ya, counter. Dia kerja di situ dan rupanya kos-kosannya pun sudah dibayarin sama si muslimin kurang lebih 1 tahun. Dan akhirnya muslimin mantep, dia mau bunuh istrinya supaya kira-kira supaya ya pengalaman deh. Supaya bisa menikah dengan ya nggak tahu namanya siapa, saya lupa ya, dengan selingkuhannya ini. Ketika rencananya gagal, bahkan setelah ditembak istrinya juga tidak mati, dia akhirnya lari kabur dan dia ingin hidup bersama dengan selingkuhannya. Tapi yang menarik, selingkuhannya menolak dan akhirnya dia kabur dan dikendal. Dia akhirnya bunuh diri karena dikejar polisi toh, ya, karena mencoba untuk membunuh istrinya. Akhirnya dilaporkan, dikejar polisi, kepepet dan akhirnya dikendal, dia bunuh diri. Iris, dia menukarkan apa yang abadi dengan sesuatu yang fana. Betul? Dia menukarkan kesetiaan dia, komitmen dia di dalam sebuah pernikahan untuk apa? Hah? Bahkan ketika dia lakukan semuanya, selingkuhannya diajak pergi, nggak mau. Akhirnya dia bunuh diri sendirian. Buat apa? Banyak di antara kita yang maaf, bodoh. Kita mau menukarkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk kacang merah yang ketika kita makan memang kenyang, tapi sore sudah lapar lagi. Betul? Anda tidak akan puas dengan kacang merah. Tapi banyak di antara kita menukarkan sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang fana. Ayo kita belajar. Roh Kudus akan memenuhi kita, mengubah kita bukan dari luar tapi dari dalam. Yang rubah apa? Bagaimana cara pandang kita tentang sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mau menukarkan yang abadi dengan yang fana. Itu bicara dipenuhi. Nah, saya yakin dan percaya kita bersama-sama belajar untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, bicara tentang diutus. Diutus itu bicara apa sih? Keluar. Betul? Pak Alfian, engkau diutus. Keluar pasti, betul ya? Jadi diutus itu bicara keluar. Tadi kita bicara di dalam diubah Tuhan, tetapi ada dampaknya keluar. Oh iya. Diutus juga bicara apa? Bicara bahwa hidup kita punya tujuan. Betul? Kalau Mas Ronald dengan istri pas hari libur punya tujuan. Oh iya. Besok kita main yuk ke Tawangmangu. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 7 pagi. Pertanyaan, bangun jam berapa? 7:30 Pak, libur kok. Betul begitu? Saya yakin tidak. Walaupun itu hari libur, tapi karena punya tujuan jam 7 berangkat ke Tawangmangu, tangi jam berapa? Jam 5 jadi Bu Arti, ya toh? Tangi jam 5, Natali dandan se, gambar alis, ya toh? Suwe, ya toh? Mangkat jam 7, paham ya? Artinya apa? Kalau kita bicara tentang diutus, kita bicara bahwa kita bukan santai-santai. Kita ini dikejar waktu. Saya mau tanya, Anda punya usia berapa sekarang? Ada yang di atas 50? Saya ingatkan ya, atas 50 saya ingatkan jangan makan kerang ya. Itu kakak saya makan kerang langsung goyang, ya kan?
Ya, usia. Tapi Bapak Ibu itu mengingatkan kita apa? Kita di dunia itu tidak lama. Betul? Betul ya? Firman Tuhan bilang kalau sanggup 70, usia manusia itu 70, kalau sanggup 80 wis kuwi lah. Artinya waktu kita bukan tak terbatas, waktu kita terbatas. Kalau kau mau menunda, ingat kita itu diutus. Kita punya misi, punya apa? Misi, punya tujuan. Kalau tadi saya misalkan Ronald punya tujuan ke Tawangmangu, kita pun punya tujuan. Ya wis ngerti deh tujuan di Tawangmangu tangi jam 09.00 bar. Situ apa ora? Ya situ mangkat tapi keren-keren. Oh ya meneh mangkat. Itu apa di Tawangmangu? Kesel tok itu rame ya. Walaupun berangkat, tetapi karena tidak punya konteks yang jelas bahwa punya tujuan, kita santai. Kita tidak punya greget untuk melangkah. Kita menunda-nunda berubah. Kita menunda-nunda melakukan sesuatu. Dan ketika kita bicara diutus dalam konteks Pentakosta, Tuhan bilang apa? Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya yakin dan percaya jemaat GAB Condrokusumo pinter-pinter. Orang perlu tak jelasno urusan Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, tidak usah ya, tetapi saya mau kembali kepada konteks yang sederhana. Kalau Tuhan itu nyuruh Yerusalem, berarti kan paling dekat. Saya mau kasih satu yang paling dekat dan paling terlihat, yaitu bicara tentang beribadah. Saya mau tanya, siapa di sini yang hari ini melayani Tuhan? Siapa hari ini yang melayani Tuhan? Oh, dikit deh. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Terus sing orang ngaco, kalian datang itu ngapain? Halo? Loh, yang melayani Tuhan jelas ya. Siapa yang melayani itu? Wah, katangan, Velia katangan, ya toh. Tadinya ya kan, joget mantap ya toh. Ra masalah ya toh. Cuma yang jadi pertanyaan saya gak ngacung tadi loh, ya gak ngacung ya. Ya, itu kalian datang ngapain? Aduh, ditakoni ya. Nah ini yang menjadikan kita salah berkonsep ketika beribadah. Ya, kenapa? Karena kita berpikir ada yang melayani dan yang datang itu dilayani. Ini, ya. Siapa di sini yang pernah kerja sebagai waitress atau pelayan? Saya pernah. Ya, saya pernah. Loh memang tidak secara eksplisit, tapi Anda tahu kalau saya bawa grup ke Israel itu melayani loh. Saya harus memastikan peserta grup happy, betul? Loh pelayan itu kan itu tugasnya. Bukan saya happy, tapi peserta grup happy. Kalau saya lihat Israel biasa sombong ya kan. Ya, tapi bagaimana caranya supaya peserta yang datang ke sana lihat pohon zaitun aja melongo? Nah itu kan gitu, kan ya? Nah, kalau saya lihat pohon zaitun ya biasa aja gitu. Tapi bagaimana caranya supaya peserta, oh Bapak Ibu ini pohon luar biasa ya, yang ngarang-ngarang dikit lah ya. Tapi intinya apa? Bicara tentang bagaimana saya melayani, itu bicara bagaimana orang yang saya layani happy. Nah kalau kita punya konsep saya datang untuk melayani, dan yang sebagian datang ke gereja punya konsep saya mau dilayani, maka nggak heran ketika Anda datang ke gereja, ketika Anda datang ke persekutuan, Anda akan mengeluh. Kenapa? Khotbahnya lama, khotbahnya nggak menarik, mic-nya nganggung-nganggung, yang main musik fales. Betul? Kenapa? Karena Anda berangkat ke gereja dengan satu konsep
saya ingin dilayani. Betul? Ayo dong, puaskan aku karena aku ingin dilayani. Ya benar, kalau Anda ikut tur dan Anda jadi peserta, betul, Anda memang ingin dilayani. Kalau ada yang kurang, pasti Anda protes. Ih, saya gak happy hari ini. Nah, Anda protes, gak apa-apa, karena memang itu konsepnya. Tapi kalau ke gereja, maaf, kita kadang-kadang ke gereja pulang dan mengeluh. Aduh, sebelah saya keteknya bau. AC-nya kurang dingin. Itu Pak Andri kipas-kipas. Belakangnya Pak Andri ya, maaf. Aduh, kurang dingin, ya betul ya. Banyak kekurangan di gereja kita, banyak kekurangan. Tetapi pertanyaannya, Anda datang ke gereja, konsepnya apa? Harusnya konsepnya apa sih ke gereja? Menyenangkan siapa sih Anda ke gereja? Halo? Wah, Anda ke gereja itu menyenangkan Tuhan, baik yang tanda kutip pelayanan maupun yang tidak. Jangan berpikir bahwa saya akan jemaat biasa, saya harus dipuaskan. Maaf, hari ini ketika kita ibadah, kita ini sedang menyenangkan. Setuju? Setuju ya? Kadang-kadang jadi WL itu beban. Jadi WL itu beban. Ya kalau hari ini saya tadi sempat ngingok ke belakang, oke lah. Tapi terkadang WL itu ada amin, saudara-saudara. Kita dipilih dari segala bangsa. Semangat ini. Astaga, keplong ora gelem iki lho. Masyarakat itu loh, Anda tuh menyenangkan siapa? Kalau Anda nonton konsernya Ari Lasso, ora apa-apa. Anda bayar dan Anda harus dihibur. Ari Lasso. Betul ya? Makanya kadang-kadang saya kan komplain gitu. Penyanyi-penyanyi itu kalau konser Ari Lasso nyanyi, habis nyanyi, ya silakan nyanyi. Ya mikirnya ditujukan ke penonton. Penonton suruh nyanyi. Loh, aku bayar ben nyanyi kok. Ya ora, dhewe iki teko ning konser ben dia nyanyi. Lah itu benar, kalau Anda datang ke konser ongkang-ongkang kaki itu biarlah langsung yang nyanyi. Ya itu cocok, ya kan? Karena memang kita datang untuk dihibur. Mereka tugasnya menghibur. Saya mau tanya, yang main musik tugasnya menghibur Anda? Kalau Anda berpikir ya something wrong dengan cara pikir. Betul ya? Ke gereja itu bukan untuk kita dihibur, tetapi untuk kita menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Gitu ya? Jadi bukan bicara tentang aduh yang khotbah lama lah, musiknya jelek lah, dan ribuan komplain yang lain. Tetapi ini tuh kita sedang bersama-sama untuk menyenangkan Tuhan. Lah kok kalau WL tuh ngajak nyanyi gitu loh. Simpel apa simpel? Nek Mas Firman bilang, masa ikut jadi kurang Kristen puluhan tahun ora iso nyanyi. Mas Firman itu kan jengkel ini. Setiap kita latihan nyanyi, Mas Firman datang ngomong apa? Jadi orang Kristen puluhan tahun masih latihan. Jengkelin. Tapi dibalik itu saya bisa mengerti, ya benar juga. Nggak ada alasan kita bilang, saya nggak bisa nyanyi. Orang Kristen nggak bisa nyanyi. Bukan nggak bisa nyanyi, kamu nggak niat nyanyi. Betul? Kemarin hari apa itu saya kasih contoh Bu Iji. Itu Bu Iji itu Bu Iji yang nyanyi, kita yang haus. Ya, karena nada-nadanya miring-miring begitu ya. Dulu ya. Tapi yang menarik, Bu Iji tetap nyanyi dia. Sekarang jangan salah. Kapan-kapan Bu Iji WL ya. Pasti jauh lebih baik. Kenapa? Loh, jadi orang Kristen puluhan tahun ora iso
Nyanyi iki ora masuk akal, yakin. Lah sakjane mending gereja bendina ki ngopo? Ya mau lungguh Pak, ngrungokke kancane nyanyi. Ayah ya. Ya kamu datang ke gereja nyanyi. Datang ke gereja keplok-keplok. Nyanyi ora saiki. Ono sing ngadeg keplok-keplok. Ya, artinya apa? Loh, kita datang ke gereja, yuk kita bersama-sama. Untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Bukan nyenengke tanggane, ora nyenengke kancane, ora nyenengke Pak Pendeta, seperti aku teko setor muka. Enggak. Anda datang itu tujuannya satu, menyenangkan Tuhan. Piye carane? Ya monggo. Aplikasikan sendiri wis gede kok. Jadi jangan sampai lah jemaat GAB Condrokusumo ketika WL-nya wis goyang gak karu-karuan, kita delongo. Duh, berat ya ini WL gimana? Ya, pernah nggak ngalami itu? Ya stres ya. Wis goyang gak karu-karuan. Tante Iren ini netral. Ya. Stres ya. Ayo Bapak Ibu, ayo kita bangkit berdiri, ya. Bergandengan tangan. Waduh, yang depan itu gandengan semua. Yang di jemaat di berarti biasanya. Menang ya kan? Saudaraku, serano gegete belas. Yakin, itu orang yang di depan stres Bapak Ibu. Lu ada itu kan enggak semuanya pernah jadi WL, tak ceritani gitu. Serius. Jadi WL itu ya berat. Saya waktu jadi singer di sebelahnya Pak Mano wis gredeg ringete sak jagung-jagung gitu. Nyanyi ngono enggak salah itu. Lho, tekanan pelayanan itu ada, nyata. Tetapi sekali lagi, yang melayani itu bukan cuma yang di depan. Kita yang duduk di sana pun juga melayani. Apa yang kita bisa? Ya, yuk kita tinggikan namanya. Itu bicara diutus tugas kita ini. Bukan tugas saya pelayanan kok. Bukan tugas saya tamborin doang. Tetapi tugas kita untuk menyenangkan Tuhan. Oke, dalam konteks Pentakosta 2000 tahun yang lalu mengabarkan Injil, saya percaya dan sampai hari ini pun terus dilakukan. Dan saya sudah bicara itu 10 hari yang lalu selama PDP. Tapi pesan saya yang sederhana hari ini, ayo kita mulai mengubah mindset kita ketika ibadah. Kalaupun Anda nggak diberi tugas, datang ke gereja itu bukan jadi penonton. Ada yang disalami sama asar itu. Shalom, selamat pagi. Bukan asarnya loh. Kalau penerima tamunya, udah sumringah, ya toh, alis sudah digambar, ya kan. Pagi-pagi sudah datang, siap menerima, ya kan. Tapi kita yang datang itu, karena merasa apa? Aku pengen dihibur. Ngapain aku senyum? Ya. Lu asal itu saya kan salahku apa ya? Betul deh, kepikiran, asalnya kepikiran salahku apa ya Pak Pendeta? Bukan Anda yang salah, itu jemaat yang datang itu sentet, ya kan? Saya tahu kadang-kadang ada apa ya, tanda kutip gagak-gagak yang mengambil berkat, gitu ya. Kadang-kadang kita di rumah sebelum kita berangkat, sebelum kita ke gereja, masalah. Setuju? Kadang-kadang gitu ya. Hari ini harinya Tuhan, bukannya. Hari ini di rumah saya ada 10 jiwa. 10 Bapak Ibu. Dan semua perluman ya Anda sudah bisa menebak ya. Tadi pagi apa yang terjadi ya. Paham ya maksud saya? Kadang-kadang kita mau berangkat udah siap, udah ganteng karena kita tahu kita tugas asar, berangkatnya harus gasi. Istri kita baru sasek-saseknya anaknya digendong ini wis siap, wis memangkat. Katanya Bu Arti jam 6.15 harus kumpul. Ini bojone kok kangelan. Akhirnya geger. Datang ke gereja tidak nyaman. Ingat,
Jangan salah, memang itu godaannya. Kenapa? Karena kita sudah diutus. Diutus itu bukan perkara gampang, pasti ada tantangannya, pasti ada yang mau mencuri tugas kita, betul ya? Ya itu salah satunya, ya. Tapi ayo kita, yuk sabar, ya. Panggilan pertama, SP1 kasih ke istri, ya. 2 menit rahasia tak tinggal. Loh, kalau memang ditinggal itu jalan keluar tak apa-apa. Ada yang kayaknya pernah itu ya, wah Buning datang duluan, Pak Sugeng mana masih dandan. Ya ora apa-apa, Buning datang dulu. Yang penting apa? Hatinya siap. Hatinya siap melayani. Saya di gereja mau menyenangkan Tuhan. Memang tadi pagi geger Tuhan, tapi hari ini saya mau memuji Tuhan. Saya mau menyenangkan hatimu. Ya, bukan perkara hatiku, bukan perkara kondisi rumah, bukan perkara kondisi kantong. Tapi kalau saya sudah di gereja, saya mau melakukan tugas yang dari Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin.